Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Al-Islam Studi Al-Hadis, kelas 20 C1C R3, semester 4, Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Ila Salila Bunga Fajar, dengan NIM 2005-11122. Yang kedua ada Prianto Alansyah dengan NIM 2005-11058. Yang ketiga ada Cindy Nur Fadilah dengan NIM 2005-11094. Adapun topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu tentang pandangan hadis mengenai silaturahmi. Pada bagian topik pembahasan tentang pengertian silaturahmi akan dipaparkan oleh Cindy Nur Fadilah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ila Sahlas sebagai moderator. Pengertian silaturahmi. Silaturahmi berasal dari kata silatu yang artinya hubungan atau menghubungkan. Adapun kata arrohim atau rohim jamaknya rohim berarti rohim atau peranakan perempuan atau kerabat. Asal katanya dari ar-rohmah, kasih sayang. Kata ini digunakan untuk menyebut rohim atau kerabat karena dengan adanya hubungan rahim atau kekerabatan itu orang-orang berkasih sayang. Selanjutnya, terus ada hukum silaturahmi. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Maryam ayat 96 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi kesimpulannya yaitu menyambung silaturahim, hubungan kekeluargaan, hukumnya diperbolehkan. Dan yang meninggalkan atau memutus tali hubungan kekeluargaan dijatuhi hukuman dosa. Selanjutnya yaitu menyambung silaturahim. Beberapa ragam tingkat masyarakat dalam mengaplikasikan silaturahim. Yang pertama ada wasil atau penyambung. Pelaku silaturahim adalah orang yang aktif dalam melakukan silaturahim dengan niat yang ikhlas, bukan karena maksud tertentu demi terciptanya persaudaraan dan persatuan umat. Silaturahim yang dilakukan bukan karena membalas kebaikan atau membalas budi orang lain, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada mukafi atau pembalas silaturahim, adalah orang yang melakukan silaturahim karena membalas budi atau kebaikan orang lain. Kebaikan orang lain dibalas secara seimbang dengan cara menumbuhkan rasa saling menghormati dan saling mencintai. Yang ketiga ada qoti atau pemutus silaturahim, adalah orang yang bersifat pasif atau orang yang memutus tali persaudaraan. Baik, terima kasih kepada Cindy Nur Fadilah. Selanjutnya, untuk bagian topik pembahasan tentang larangan memutuskan silaturahmi akan dibacakan oleh Prianto Alansyah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ila. Topik kali ini saya bawakan adalah larangan memutuskan silaturahmi. Menurut Imam Nawawi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rusti, mengatakan bahwa persengketaan harus diakhiri pada hari ketiga. Tidak boleh lebih. Menurut sebagian ulama, di antara sebab Islam membolehkan adanya persengketaan selama 3 hari, karena dalam jiwa manusia terdapat amarah dan akhlak jelek yang tidak dapat dikuasainya. Dan akhlak jelek yang didapat dikuasainya ketika bertengkar atau dalam keadaan marah. Sehingga waktu 3 hari itu diharapkan akan menghilangkan perasaan tersebut. Dengan demikian, tidak akan dihalalkan bagi seorang muslim untuk bersengketa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, yang ditandai dengan tidak saling bertatap muka dan tidak saling menegur. Jadi, cara efektif untuk membuka kembali hubungan yang telah terputus ialah dengan mengucapkan salam sebagai tanda dibukakannya kembali hubungan kekerabatan.
Yang selanjutnya ada adab silaturahmi. Adab silaturahmi yang pertama yaitu ada niat baik dan ikhlas. Yang kedua, memulai silaturahmi dari kerabat terdekat. Yang ketiga, silaturahmi bukan untuk mendapat balasan. Dan yang terakhir adalah sabar menjalin silaturahmi. Yang selanjutnya ada manfaat silaturahmi. Yang pertama, tambahan berupa berkahkan umur. Yang kedua, nama orang tersebut akan tetap diingat dan dipuji oleh orang lain walaupun orang itu sudah lama meninggal dunia. Yang ketiga, sebagian ulama lain mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ajal setiap hamba-hambanya dalam catatan malaikat. Apabila ia menyambung silaturahmi, maka akan ditambahkan pada apa yang ditulis dalam catatan malaikat tersebut. Ada hikmah silaturahmi. Yang pertama, silaturahmi mengandung pengagungan masalah hubungan keluarga. Yang kedua, bersilaturahmi adalah perbuatan yang disukai dan dianjurkan. Yang ketiga, memutuskan silaturahmi adalah termasuk dosa besar dengan adanya ancaman keras bagi yang melakukannya. Baik, terima kasih kepada Priyanto Alansyah. Jadi, kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi adalah yang pertama, makna silaturahmi sangat universal, yaitu segala perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, baik berbentuk material maupun moral, dan tidak mengenal batas waktu dan bentuk, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Silaturahim adalah sebuah komunikasi tinggi yang dilandasi iman. Oleh karena itu, menyambung kekerabatan atau bersilaturahim merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dengan silaturahim akan mampu mencairkan hubungan yang beku sehingga akan terhubung hubungan yang harmonis. Yang kedua, untuk mewujudkan silaturahmi yang baik, maka diperlukan adanya adab-adab silaturahmi, seperti niat yang ikhlas, sabar dalam menjalin silaturahmi, dan mengutamakan silaturahmi kepada kerabat yang mempunyai hubungan kekeluargaan, seperti ibu, bapak, saudara-saudari, paman bibi, dan kakek nenek. Demikian pemaparan topik dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.